agenda rapat saya dengan divisi marketing hari Senin ya, dan membahas juga mengenai strategi promosi kita, oke? Makasih gadis. Selamat pagi semuanya. Pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan rapat ini dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melaksanakan rapat internal tim promosi dengan agenda utama yaitu strategi peningkatan promosi produk terbaru kita yaitu Pink Flash Plus on Speed. Rapat pada hari ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Ratna. Lalu setelah itu kita juga akan mendengarkan presentasi dari tim marketing, desain, dan kreatif digital. Lalu kita akan merumuskan bagaimana solusi untuk peningkatan strategi promosi pada produk kita ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya persilakan kepada Ibu Ratna untuk membuka dan memimpin jalannya rapat. Silakan Ibu. Oke semuanya, selamat pagi. Pagi. Sebelumnya terima kasih sudah hadir pada rapat hari ini, hari Senin, hari yang cerah. Kita dapat berkumpul untuk membahas mengenai strategi promosi kita untuk produk terbaru dari Pink Flash sendiri, yaitu Blush On yang Stick. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh tim divisi marketing, desain, dan kreatif digital ya. Sebelumnya kita juga mengetahui pada saat ini tuh semakin banyak pesaing yang masuk ke dunia bisnis beauty. Ini kayak semakin banyak orang-orang yang mengeluarkan produk yang lebih murah, kualitasnya juga sama kayak kita gitu. Nah, saya harap pada rapat kali ini kita dapat
terjangkau dengan tagline beauty on budget. Nah, itu ada hal yang harus kita garis bawahi, yaitu beauty on budget. Pink Plus menyasar remaja dan dewasa muda yang menginginkan kosmetik fungsional namun tetap ekonomis. Di sini kita harus melihat bahwa target kita itu adalah anak-anak remaja ataupun dewasa muda. Jadi biasanya itu disesuaikan dengan budget mereka, kayak gitu. Nah, langsung saja kita mulai ke strength ataupun kekuatannya gitu ya. Nah, kekuatannya itu harga terjangkau. Ini benar sekali, kita harus melihat bahwa produk itu harga terjangkau dan juga kualitasnya bagus. Desain kemasan, nah desain kemasan ini harus perlu kita perhatikan karena beberapa remaja tuh biasanya membeli produk itu nggak hanya cuma harganya murah, tapi juga karena packagingnya itu kemasannya lucu kayak gitu. Kalau jenis produk murah, brandnya sudah dikenal, namun kita sudah lumayan dikenal di kalangan remaja juga pada buat e-commerce. Lanjut, atau weakness ataupun kelemahannya itu apa sih? Hal yang harus kita hindari ataupun kita minimalisir gitu. Pada adanya stigma produk murah kualitas rendah. Nah, itu stigma yang paling sering kita dengar, produknya murah kualitasnya gimana gitu kan. Hal itu harus kita minimalisir juga. Meskipun produknya murah tapi kualitas kita tetap bagus kok gitu. Distribusi secara online masih sulit rendah. Untuk distribusi mungkin biasanya kita secara online dibandingkan di offline store kayak gitu. Pilihan lain terbatas untuk beberapa produk, untuk beberapa produk juga kadang shade warnanya itu masih kurang, jadi mungkin bisa kita tingkatkan atau kita tambah gitu ya. Kualitas kemasan yang bisa diupdate, terkadang beberapa kemasan tuh bisa yang suka bocor, kualitasnya jelek gitu, jadi bisa kita update. Nah, itu salah satu kelemahan yang harus kita minimalisir. Lalu ada opportunities ataupun kayak peluang bagi kita untuk masuk dan menemukan strategi yang baik itu kayak gimana? Akhirnya meningkat tren beauty di kalangan muda. Dan biasanya anak remaja tuh mengikuti tren terbaru. Makanya saya undang kalian di sini untuk menentukan strateginya seperti apa untuk anak muda kayak gitu. Kolaborasi dengan beauty influencer. Nah, untuk kolaborasi dengan beauty influencer sendiri itu sangat berimpact besar bagi perusahaan kita. Makanya mungkin kalian bisa mencari beauty influencer yang cocok untuk seperti apa. Harga terjangkau untuk berbagai kalangan dan juga pilihan jenis produk yang beragam yang tadi sudah saya jelaskan juga. Kalau ada trend ataupun ancamannya bagi kita seperti apa? Tingginya pesaing. Seperti yang dari awal bahwa semakin banyak pesaing yang datang ke dunia bisnis. Isu keamanan bahan, plagiarisme desain, fast beauty dan juga kebijakan platform. Mungkin segitu pemaparan dari analisis sendiri. Silakan ada yang bertanya tuh ini ide baru. Izin bertanya Bu Ratna, menurut Ibu strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan brand awareness kita di tengah persaingan yang ketat ini? Oke, Bulan, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Gimana caranya meningkatkan brand awareness kita? Gimana caranya orang-orang tuh tetap ketahui produk kita tuh tidak banyak pesaing gitu? Itu pertanyaan yang harus mungkin kita lebih concern dan juga lebih fokus terhadap hal itu ya. Menurut saya, balik lagi itu tadi yang sudah saya jelaskan, di mana produk kita tuh fokusnya terhadap anak-anak remaja. Kita bisa lihat di sini, anak remaja itu sekarang sukanya apa sih? Media sosial. Aplikasi yang menurut kalian lagi bukan itu apa? TikTok. Terus Instagram. Dua aplikasi ini kan pasti anak remaja itu punya. Nah, menurut saya salah satu hal yang bisa meningkatkan brand awareness itu promosinya melalui media sosial, TikTok dan juga Instagram. Selain itu juga, salah satu ada impact yang paling besar kepada perusahaan kita tuh berkolaborasi dengan beauty influencer. Nah, itu juga salah satu PR buat kalian, caranya gimana menemukan beauty influencer yang pas. Kalau misalnya seperti itu ya udah. Oke, mungkin ada ide lain? Izin bertanya Bu Ratna, kalau tentang produk palsu yang mulai bermunculan di marketplace, apakah sudah ada rencana untuk mengatasinya Bu? Itu pertanyaannya cukup bagus juga, dan gimana caranya kita mengurangi atau kayak orang-orang tuh nggak menjiplak lagi produk kita dan juga mengatasnamakan Pink Plus gitu ya. Gimana caranya? Nah, saat itu perusahaan kita Pink Plus sendiri sudah berkolaborasi atau bekerja sama dengan marketplace sendiri supaya mengoptimalkan official store dibandingkan yang kayak mereka menjualnya duplikat kayak gitu. Gimana? Jadi di situ kita berproses bagaimana kemudian kita cari di search bar-nya kayak Shopee, cari Pink Plus eyeshadow yang pertama keluar tuh diusahakan itu official store-nya dibandingkan yang KW-KW-nya. Saat ini tuh perusahaan kita sedang berusaha untuk mengoptimalkan hal tersebut sih. Terima kasih Bu. Mungkin itu pembahasan tentang analisis SWOT dari saya, karena sebelum mengetahui promosinya strategi seperti apa harus mengetahui dulu
desain dan kreatif digital untuk mengeluarkan materinya mengenai promosi produk kita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami sebagai tim marketing, saya Desi Altanisa Dan saya Ulan Kusmiati. Di sini kami akan memaparkan tentang produk terbaru dari Flash. Di sini ada tugas tim kreatif. Tim kreatif itu bertanggung jawab untuk menghasilkan ide-ide yang menarik perhatian yang akan memikat konsumen atau target audience. Di slide selanjutnya ini ada desain produk terbaru dari Flash. Yang pertama itu ada desain logo. Membuat desain logo yang menarik dan sesuai dengan brand produk kosmetik. Jadi kami sebagai tim marketing membuat logo Flash-nya lalu tempelkan di bentuknya. Kenapa? Karena ini sebagai ciri bahwa produk ini adalah produk dari Flash. Lalu kita tambahkan bacaan blast juga sedikit variasinya agar menarik perhatian dari para konsumen. Lalu yang kedua itu ada desain kemasan. Membuat desain kemasan produk kosmetik yang menarik dan sesuai dengan target audience. Nah, kemasannya ini minimalis dan mudah dibawa kemana-mana. Juga terkadang konsumen juga melihat dari bagaimana packagingnya itu. Kadang kan konsumen itu melihat dari lucunya gitu ya. Jadi di sini kita menambahkan packagingnya seperti ini. Lalu yang ketiga itu ada desain materi promosi. Nah, kita juga telah membuat desain materi promosi yang efektif untuk mempromosikan produk kosmetik. Untuk desain materi promosinya itu bakal dijelaskan oleh Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan strategi promosinya. Yang pertama ada kampanye media sosial, membuat konten menarik di media sosial untuk mempromosikan produk kosmetik. Contohnya seperti acara make up harian, make up challenge, dan juga before after make up. Lalu yang kedua ada influencer marketing, bekerja sama dengan influencer kecantikan untuk mempromosikan produk kosmetik. Karena bekerja sama dengan influencer kecantikan dapat berperan penting untuk meningkatkan kesadaran dan minat target audiens. Lalu yang terakhir ada konten edukasi, membuat konten edukasi tentang perawatan kulit dan make up untuk meningkatkan kesadaran dan minat target audiens. Yang selanjutnya di sini ada strategi konten. Yang pertama harus menggunakan hashtag relevan dan populer. Lalu yang kedua ada konten informatif dan menarik, tips kecantikan dan tutorial makeup. Lalu yang ketiga ada bahasa ramah dan mudah dipahami. Lalu selanjutnya di sini akan ditayangkan contoh video iklan. Yang selanjutnya ada tayangan video dari salah satu influencer yang bekerja sama dengan perusahaannya. Lalu yang selanjutnya ini ada hasil dari promosi. Setelah melakukan promosi dengan iklan yang menarik dan endorsement dari beauty influencer, kami melihat adanya peningkatan signifikan dalam penjualan produk Flash Blast on Stick ini. Peningkatan pembelian produk ini mencapai 75% setelah promosi diluncurkan, yang menunjukkan bahwa strategi promosi yang kami lakukan cukup efektif dalam menarik perhatian konsumen dan meningkatkan kesadaran merek. Selain itu, promosi ini juga berdampak positif pada interaksi dan engagement di media sosial dengan banyak konsumen yang memberikan pengalaman dan ulasan positif tentang produk Flash Blast on Stick ini. Nah, lalu ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Ulan. Jadi kesimpulan dari yang sudah kita bahas bahwa produk Flash Blast on Stick menjadi contoh bagaimana perpaduan antara desain yang baik, strategi promosi yang tepat, konten menarik, dan kerja tim kreatif yang solid dapat menghasilkan kesuksesan pemasaran produk
survei online dan polling di akun Instagram. Hasilnya sangat positif. Banyak kalangan remaja dan dewasa muda yang sangat menyukai dengan konsep desain produk ini, karena produk ini tuh desainnya yang simple, fresh, clean, juga mudah dibawa kemana-mana. Oke, kalau misalnya feedbacknya itu positif, kalau frekuensi postingan di konten-konten yang karena kalau misalnya kayak tadi iklan yang tadi, frekuensinya kayak gimana? Izin menjawab Bu Ratna, kami merencanakan 3 kali seminggu, yaitu konten edukasi produk, lalu tutorial singkat, dan konten challenge untuk meningkatkan engagement. Kalau misalnya frekuensinya atau strategi untuk meningkatkan engagement seperti itu, ada nggak sih strategi lain supaya interaksi antara perusahaan kita dan juga customer, konsumen itu tetap terjaga? Gimana caranya menurut kalian? Kami akan rutin mengadakan sesi Q&A secara live di berbagai platform media sosial, polling kecil, dan juga giveaway untuk menjaga hubungan dekat dengan audiens di Instagram ataupun TikTok. Oke, terima kasih untuk pemaparan dari tim kreatif desain digital. Saya juga sangat menerima pendapat-pendapat yang tadi, sangat poin-poinnya juga sangat terpapar dengan jelas. Mungkin untuk strateginya bisa lebih dikembangkan dan juga direalisasikan secepat mungkin ya. Cukup sekian pemaparan materi dari tim kreatif dan desain. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Divisi Marketing dan Ibu Ratna telah memaparkan materi-materinya atau ide-idenya yang luar biasa. Adapun hasil rapat yang didapat pada rapat kali ini, yang pertama, rencana posting konten di media sosial 3 kali seminggu. Itu termasuk edukasi produk, tutorial singkat, dan juga challenge. Yang kedua, strategi menjaga interaksi audiens seperti live, Q&A, polling, dan giveaway di Instagram ataupun di TikTok. Lalu yang ketiga, penanganan produk palsu dengan mengoptimalkan official store di marketplace. Izin juga menyampaikan kesimpulannya. Jadi, Pink Flash memiliki peluang besar untuk berkembang di pasar kosmetik berbiaya rendah dengan kekuatan pada harga terjangkau, desain produk menarik, dan strategi pemasaran digital yang efektif. Tantangan seperti stigma kualitas rendah, keterbatasan variasi produk, juga persaingan ketat tetap harus diatasi dengan memperkuat posisinya melalui strategi promosi kreatif seperti desain produk yang menarik, kampanye media sosial, dan kolaborasi dengan beauty influencer seperti tadi. Pinkfest berhasil meningkatkan penjualan Pinkfest Glass on Stick hingga 75%, sekaligus memperkuat engagement dan kesadaran merek di kalangan konsumen. Dengan rapat ini kita sudah memiliki fondasi yang kuat untuk strategi promosi Pinkfest Glass on Stick ini. Saya harap semua langkah yang kita rencanakan itu dapat menghasilkan hasil yang positif, juga segera terrealisasikan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap